Halo teman-teman, kita lagi ada di Kebun Sayur Surabaya dan di sini kita akan mewawancarai pengelola Kebun Sayur Surabaya tentang kangkung beserta hama OPT-nya. Emang iklimnya di Surabaya cocok Pak untuk kangkung? Cocok, berarti nggak mengenal iklim sih. Kalau kangkung penghujan bagus, kemarau juga bagus. Kalau kangkung lah ya. Justru kalau saya selama ini pribadi saya, Iya, itu kalau saya kerja di sini 6 tahun malah yang muda malah kangkung, kangkung ya. Oh, yang susah malah selada. selada. Biasanya rawan kena serangga nggak Pak? Kayak OPT gitu nggak Pak? Iya sih, cuma penanganannya lebih gampang. Lebih mudah. Iya, biasanya kita pakai bawang putih bisa. Oh, ngaruh ya Pak ya, di Ya, kangkung? jadi kita blender dulu, airnya baru kita semprotkan. Sama jahe bisa, sama tembakau juga Itu nggak bisa. Oh, gitu. Terus cepet hilangnya juga. Kalau Berarti menurut saya penanganannya kangkung. oh, paham. Gitu ciri-ciri yang ditinggalin biasanya gimana Pak? Kayak OPT-nya itu Pak? Biasanya kayak ada di daunnya itu kayak ada apa ya? Nah, Bintik. jeler putih. Oh, hampir ada. kayak kutu daun gitu Ya. enggak? Terus ulet juga ada kalau kangkung. Iya Kutu sih. yang kecil-kecil juga ada. Lebih banyak serangga atau kayak ulat-ulat gitu Pak? Kalau musim hujan gini ke ulet. Ulat ya berarti ya. Hujan. Kan di ada mata kuliah Pak, jadi kangkung itu rawan terkena namanya serangga hemiptera. Jadi modelannya kayak walang sangit, terus kutu kebul, kutu putih kayak gitu-gitu. Nah itu sering nggak Pak terjadi di sini? Kalau di sini kini kan sebelahnya kan lahan kosong. Jadi lebih ke kutu biasa. Oh lebih ke kutu ya Yang Pak ya? kecil-kecil itu. Ada sih serangga tetap ada. Tetap ada ya. Yang kayak belalang pernah ada. Oh. Tapi nggak sebanyak kalau musim. Tapi penanganannya cepet. Oh, Jadi kalau paham. kalau mau nggak kena hama, jadi kalau umur segini kita udah penanggulangan kita semprot. Oh Itu sampai panen mungkin insya Allah sampai panen. masih bisa. Cuma Bagus ya? kalau kita lupa untuk nyemprot, biasanya kalau umur segini masih kena. Ini kan Ini berapa Pak umur berapa? ini sudah bisa panen sih. Oh sudah bisa. Tergantung konsumennya yang mau yang Kecil, agak pendek atau yang panjang. Biasanya gitu siap panen tuh berapa Pak? Maksudnya Nah, umur ini berapa? tergantung juga. Kalau kita mau ppm-nya lebih tinggi, ppm tahu kan? ppm tuh suhu iya. Tanamannya, nutrisinya iya itu. nutrisinya. Kalau kita mau tinggi itu 25 hari udah bisa panen. Bisa panen. Biasanya kita sampai 1 bulan sih. Oh Mulai gitu. sampai masa penanaman sampai panen. Paham Pak. Terus kan Bapak kan bilang tuh penanganannya dia cepet ya, berarti Iya, kan gampang. otomatis pulihnya dia juga cepet Cepet. Pak ya. Oh gitu. Itu pernah nggak Pak kayak suatu kejadian kayak saking kita telat untuk penyemprotan Pernah. bis mati gitu? Kalau mati sih enggak, tetep kan makanya yang tadi bilang kangkung itu gampang perawatannya juga gampang tumbuhnya. Biasanya kalau kita telat, kita biarin tetap tumbuh, cuma Layu. daunnya itu jelek, Oh. nggak layak untuk dijual. Itu Paham. sudah lubang-lubang semua. Tapi apa namanya daunnya tetap kokoh, Tetep bagus. kokoh. Oh. Gampang pokoknya kan. Baru tahu. Soalnya kan kemarin saya tanya ke dosen kan Pak, katanya tuh di Surabaya jarang ada yang tanam kangkung. Dan itu pun skalanya, kalau ada pun skalanya nggak besar. Katanya tuh gitu Pak. Kalau hidroponik ya, kalau hidroponik memang jarang sih. Kebanyakan memang selada. Iya. Cuma kita kan kemarin ada customer yang minta kangkung seminggu 4 kilo sampai 5 kilo. Ya lumayan ini kangkung. Iya. Kalau mau lihat. Nanti boleh ya Pak ya ke sana ya Pak ya. Iya. Terus mau tanya ini sih Pak. Kan pencegahannya tadi pakai apa? Bawang putih, jahe bisa, sama tembakau. iya, bisa. Nah, itu ada nggak Pak kayak pestisida yang kimia gitu? Selama ini kita tidak. Enggak ya? Cuma kalau memang mau malah lebih cepet. Lebih cepat Lebih daripada cepet organik. pestisida. Oh. Cuma kita nggak pakai. Gitu ngaruhnya apa Pak perbedaannya kayak daripada organik sama Sebenarnya sih pestisida? nggak ada sih. Cuma kita kan hidroponik kan Iya ya, lebih ke anti organik ya. pestisida kan. Itu Oh, aja bener. sih sebenarnya. Nggak ada sih ini. Ini yang disemprot pestisida ini enggak. Sebenarnya nggak ada apa ya bedanya. Kita Bedanya. nggak tahu sih ini pestisida atau enggak. Cuma kita nggak pakai. paham.
Paham. Berarti yang sering itu kutu-kutuan ya Pak ya, Ya. dan di musim hujan lebih ke ulat. Iya ulat, sebenarnya ini loh yang masalah. Ini kan lahan kosong. kosong banyak sekali. Oh, gitu ngaruh ya Pak ya berarti Pak ya. Ngaruh sama sekali. Kalau nggak kena kutu ya harus pakai atap, terus di greenhouse yang tertutup. Oh iya, iya benar-benar. Itu aja sih. Iya benar. Ini nanti kita bisa foto di sana ya Pak ya, sama kangkungnya, sama Bapak juga. Saya Iya dong Pak. ini aja yang foto Bu, sampean aja yang foto, tak apa-apa. Ya, sama Ibu Nini aja kalau foto. Sama Bapak juga dong Pak. Oh gitu ya wes. Nanti sama Bu Dini sama Bapak. Ya. Ini ya. Yaudah kalau gitu. Sebenarnya kita mau ini sih Pak, lebih tanya ke hemipteranya kayak serangganya gitu loh Pak. Itu tuh ngaruhnya ke tanaman buat jangka panjang tuh apa? Atau enggak ada? Serangganya kayak gimana sih? Aku juga kayak Bingung ya Pak kalau ya? enggak maksudnya kalau setauku Mm-mm. penyakit yang ada di kangkung serangga ini belum pernah nemuin saya. Kalau saya loh ya, kalau di sini loh ya. Mm-mm. Nggak tahu kalau di lainnya. Kayak kepik gitu loh Pak. Kalau saya lihatnya pernah itu juwarang itu belalang malah. Belalang ya, belalang tuh termasuk. Juwarang banget tapi. Oh, Malah itu yang banyak itu yang kutu-kutu hitam tuh warna hitam Iya, terus yang kutu. membuat daun lubang-lubang iya kayak semua. kutu kebul gitu. Iya, itu yang paling banyak. Itu juga termasuk Pak. Itu Iya. termasuk serangga hemiptera. Kalau serangga itu yang besar-besar itu malah nggak jarang. Jarang ya Pak ya. Oh, paham. Berarti belalang ya Pak yang pernah. Itu penanganannya juga sama Pak. Gampang. Jadi kayak gini kalau udah kelihatan ada 1-2 tanaman ada kena belalang, Mm-mm. yang udah kena itu kita buang, Mm-mm. langsung kita semprot. Oh. Terus jarak 2 hari kita semprot lagi. Berarti Nanti sampai panen udah bagus. berarti modelnya kayak evaluasi tanaman ya Pak, pertanaman. Kayak Kan gini, kangkung kan di sini kan juga tanaman istilahnya kan tanaman yang enggak terlalu diistimewakan. Jadi kalau mau sebenarnya kalau mau pencegahan udah dari kecil ini kalau mau disemprot itu sampai panen mungkin lebih sampai panen bagus. Biasanya saya lupa sih lupa nyemprot. karena memang bukan prioritas ya Pak. Ya? Iya, kangkung sebenarnya gampang sih nanemnya. ini. Iya, iya. Gampang banget nanemnya. Baru tahu saya Pak. Kalau kangkung cepet. Ada lagi yang mau tanya? Monggo. Ada nggak? Nggak ada. Cukup Pak. Kita makasih Oh, banyak loh ngono Pak. tok. Iya, kita tuh jangan gitu Pak. Ilmunya banyak loh Pak. Saya baru tahu kalau misalnya pakai bawang merah tuh bisa, soalnya Bawang putih. bawang putih sorry. Iya. Karena setahu saya beberapa tanaman aja kan yang bisa pakai bawang putih, karena ada yang apa ya waktu itu saya pernah baca tuh nggak bisa pakai bawang putih karena emang baunya terlalu Jadi ini yo, ya apa ya? Ilmu hidroponik itu banyak sih. Memang ada sih sebagian yang nggak boleh. Kita kan pribadi saya tadi bilang, kalau saya bisa. Nggak tahu kalau orang lain. Iya. Kalau saya bisa selama di sini selama 6 tahun ngerawat ini ya itu aja. Bawang putih kalau enggak yang jahe itu bisa. Berarti sama ya Pak, blender dilarutin di air terus disemprot gitu aja ya. Aja. Itu cepet. Mudah ya, Pak, ya? Sama. Iya, baik. Kangkung. Makasih banyak loh Pak udah Oh, mau wawancara. Oh iya, sama-sama. Yes.